هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah Cikarang Bekasi Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Rizdi Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kemarin sebulan yang lalu atau tepatnya 3 pekan yang lalu kita sudah membahas masalah roja alias harapan, bukan roja radio tapi harapan, dan pembahasan itu sudah tuntas. Sekarang kita masuki amalan hati yang berikutnya, yaitu al-khauf dan al-khasyah. Dua-duanya memiliki makna yang hampir sama, yaitu takut. Al-khaufu fil lughah al-faz'u wal hammu. Secara bahasa, khauf artinya al-faz'u, bahasa kitanya tegang. Wal hammu, hammu itu artinya resah. Wa khasya, adapun khasyah berasal dari kata khasya dengan dikasrohkannya huruf sya. Khasya yakhsha khasyatan, maknanya adalah khafa, maknanya adalah takut. Dan khauf dan khasyah serta al-wajlu war-rahab itu lafaz yang mutaqaribah, lafaz yang maknanya berdekatan. Ada 4 kata, 4 lafaz yang maknanya mirip. Intinya takut, khauf, khasyah, wajal, dan rahbah. Keempat-empatnya maknanya berdekatan. Adapun khauf ibaratun an ta'allumil qalbi bisababi tawaqqu'il makruhi fil mustaqbal. Khauf itu ungkapan tentang tidak nyamannya hati. Ta'allum itu menderitanya hati. Menderitanya hati karena sebab terjadinya perkara yang tidak disukai di masa yang akan datang. Jadi kalau hati tidak nyaman, hati menderita karena perkara-perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang tidak disukai itu belum terjadi, tapi mungkin terjadi. Maka itu disebut khauf. Bahasa kitanya khawatir.
Khawatir itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum? Yang belum terjadi khawatir nanti gimana ya. Itu khauf. Jadi takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Adapun khasyah akhassu minal khauf. Itu lebih khusus daripada khauf. Fahiya khaufun makrunun bima'rifah. Yaitu rasa takut yang disertai dengan pengetahuan, dengan ilmu. Maknanya takut terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui secara pasti. Kalau khauf sesuatu yang belum kita ketahui. Kalau khasyah takut terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Takutnya kita kepada ular umpamanya itu khasyah. Karena tahu ular ngigit dan ular berbisa. Ular piton tidak berbisa tapi dia membelit, meremukkan tulang lalu dimakan. Nah, atau takut terhadap singa. Singa itu suka makan termasuk orang dan tenaganya lebih kuat dari kita, gerakannya lebih lincah daripada kita, larinya lebih cepat daripada kita. Senjata dia cuma 2, taring dan kuku. Itu kan kukunya ada 4. Kalau kita senjata banyak, mukul bisa, nendang bisa, ya, nyakar bisa enggak? Bisa. Cuma tumpul. Ngigit kita bisa? Bisa. Cuma tidak tajam gigi kita, tidak seperti singa. Tapi kita kalah. Kalau ketemu kita kalah. Kita dimakan. Maka takut kalau kita berjumpa. Rasa takut terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui itulah yang disebut dengan khasyah. Demikian juga takutnya manusia kepada Allah itu pasti karena sudah mengenal Allah. Makanya takut. Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya, ya. Nah, yang takut kepada Allah di kalangan manusia hanyalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Allah berfirman, innama yakhsha. Tidak yakhaf. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang khasyah kepada Allah. Di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang berilmu. Dengan ilmunya mereka takut. Jadi khasyah itu takut karena ilmu, takut dibarengi oleh ilmu. Tidak dikatakan innama yakhafullaha min ibadihil ulama, tidak, tapi yakhsha, ya. Jadi khauf, rasa takut terhadap sesuatu yang belum diketahui. Bahasa kitanya khawatir. Kalau khasyah takut terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Khasyah takutnya disertai dengan ilmu. Berbeda dengan khauf, ya. Kenapa hanya para ulama yang takut kepada Allah? Wa dzalika li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadiril 'alimil mausufi bi sifatil kamal al man'uti bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zama wa aktsar. Yang demikian itu karena setiap kali pengetahuan tentang Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang disifati atau disifati dengan asmaul husna. Setiap kali pengetahuan tentang Allah lebih sempurna dan ilmu tentang Allah lebih lengkap, maka rasa takut kepada Dia lebih besar dan lebih banyak.
Takut kita kepada Allah itu berbanding lurus dengan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu barusan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi rasa takut ini cermin dari ilmu. Maka Imam Ibnu Katsir menukil perkataan beberapa ulama salaf. Mereka menyatakan laisal ilmu bi kathratir riwayat walakinnal ilma bi kathratil khasyah. Ilmu itu tidak ditentukan oleh banyaknya menghafal riwayat-riwayat hadis, tapi ilmu dilihat dari besarnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin besar rasa takutnya menunjukkan ilmu tentang Allah juga semakin banyak pada diri orang tersebut. Itulah perbedaan khauf dan khasyah. Adapun ruhbah, wa ammar ruhbatu fahiya ma'khudatun minar rahab. Kata ruhbah diambil dari kata rahab. Apa rahab? Wa huwal khawfu ma'al im'ani fil harab minal makruh. Wa hiya dhiddur rughbah allati hiya safarul qalbi fi talabil marghubi fihi. Adapun rahab adalah rasa takut disertai dengan ikhtiar, disertai dengan usaha kabur menjauh dari sesuatu yang tidak disukai. Kalau takut sesuatu itu tidak disukai, tidak suka kita mengalami hal itu, maka kita takut. Takutnya itu tidak sekedar perasaan, tapi ada ikhtiar, ada usaha, ada perjuangan. Apa ikhtiarnya? Menghindarkan diri, menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak disukai tersebut. Itulah ruhbah. Takutnya itu disertai ikhtiar, disertai usaha agar tidak terkena apa yang ditakutinya. Dan itu sebaliknya dari rughbah. Ruhbah lawan kata dari rughbah. Kalau ruhbah takut dan menghindari apa yang ditakutinya, kalau rughbah hiya safarul qalbi fi talabil marghubi fihi, safarnya hati untuk mencari apa yang diinginkannya, apa yang disukainya. Safarnya hati, berjalannya hati dalam meraih apa yang disukai atau yang diinginkannya. Jadi rughbah dan ruhbah itu ada usaha ikhtiar. Ruhbah takut yang disertai ikhtiar menjauhi apa yang ditakutinya. Rughbah menginginkan sesuatu dengan usaha untuk meraih apa yang diinginkannya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka yang dimaksud di sini orang-orang mukmin, calon-calon pisurgaun. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Rasa harapnya diungkapkan dengan roghaba, rasa takutnya diungkapkan dengan rohaba. Roghaba berharap disertai ikhtiar, rohaba takut disertai ikhtiar juga. Roghaba ikhtiarnya berusaha meraih apa yang diinginkan, rohaba takut disertai ikhtiar dalam bentuk
meninggalkan, menghindari, menjauhi sejauh-jauhnya apa yang ditakutinya. Itulah rahbah. Yang terakhir, maksudnya terakhir di antara 4 lafaz tadi, ngajinya masih lama. Baru 20 menit, 15 menit. Al-wajl. Al-wajl ini adalah fahuwal khawfu ma'rajfanil qalbi lidhikri ma yakhafu sultanahu wa uqubatahu aw li ru'yatihi. Wajl ini rasa takut disertai dengan getaran hati. Ngadeg-deg bahasa Sunda namanya. Ai ngadeg-deg bahasa Indonesia na naon tah? Gemetarna hati ketika mengingat pihak yang ditakuti kekuasaannya, ditakuti azab atau hukumannya, atau takut ketika melihatnya. Jadi mengingat bahwa sesuatu itu berkuasa bingit, sesuatu itu dahsyat azabnya dan siksanya tak kenal ampun, maka bergetar hati. Saking takutnya itu namanya apa? Wajl. Dan itulah yang menjadi ciri orang-orang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kedatangan tamu ini orang asing, terlihat lahirnya seperti manusia, tapi kemuliaan akhlak Nabi Ibrahim, walaupun orang ini tak dikenal, orang asing, disuguhi semaksimal yang beliau bisa. Disembelihlah anak sapi, lalu dibakar, disajikan ke orang asing ini. Nah, orang asing ini musafir, mendatang dari jauh, mestinya lapar hausnya, disuguhi makanan seenak itu, mestinya lahap. Jangankan orang musafir yang lapar, kehabisan bahan makanan, bahan minuman. Saya aja lagi kenyang lihat sapi guling kayak begitu mah, kumaha engke gendut-gendut. Yang penting enak ya enggak. Tapi aneh nate teu ditoel-toel acan ku tamu teh tah. Disentuh pun tidak. Sehingga muncul rasa takut dalam diri Ibrahim dan dia ungkapkan. Dalam satu ayat disebutkan wa aujasa minhum khifah. Dalam ayat yang lain wajilah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 52. Berkata Ibrahim, qala inna minkum wajilun. Berkata Ibrahim, kami takut kepada kalian. Jangan-jangan ini orang yang mau jahat, masa disuguhi tidak disentuh mees-mees acan. Mees acan itu sedikit pun enggak, tadi toel-toel acan. Tidak disentuh sedikit pun, ya. Makna wajilun faji'un khaifun. Dan disertai dengan hati yang bergetar. Allah pun berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Karena apa? Karena takut. Ini juga terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat semaknanya takut.
tapi disertai dengan apa? Dengan bergetarnya hati. Ya, inilah 4 lafaz yang maknanya mirip, tapi makna dasar dari keempat kata itu sama, yaitu takut. Khauf takut, khasyah takut, rahbah takut, wajal juga takut, tapi berbeda sebab dan berbeda efek, ya. Tapi empat-empatnya maknanya takut. Itu makna takut secara umum. Adapun khauf dan khasyah kepada Allah. Wal khaufu wal khasyatu minallahi ta'ala huwa ayakhafal 'abdu ayyu'aqibahu Allah ta'ala imma fid dunya awil akhirah bisababi tarki ma'murin aw fi'lin mahdhurin. Walihada qil al khaufu sautullah yaqumu bihi syaridina an babih. Khauf dan khasyah kepada Allah adalah seorang hamba takut diazab oleh Allah Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat, karena sebab dia meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang. Dua-duanya kan dosanya. Ikhwan, punten ngesot ke depan, rapat agar ikhwan yang baru datang ke bagian tempat untuk masuk. Demikian juga akhwatnya di atas, tolong dirapatkan ke depan agar ada space kosong bagi akhwat yang baru datang. Ngesot. Jadi dosa ini hanya ada 2 jenis tuh penyebabnya. Meninggalkan perintah yang wajib atau melanggar apa yang diapakan, yang dilarang. Dua-duanya dosa, dan itu dosa besar, bukan hanya dosa kecil. Dua-duanya baik dosa karena meninggalkan perintah atau karena melanggar larangan mengundang azab. Kadang di dunia, kadang di akhirat, kadang dunia akhirat. Makanya agar tidak terkena azab, kalau dosa cepat-cepat apa? Tobat. Agar dosanya terhapus, tidak datang azab untuk dosa itu. Dengan apapun yang bisa menghapus dosa, termasuk tidak hanya tobat, termasuk istighfar, termasuk sedekah, termasuk melakukan banyak kebaikan yang Allah perintahkan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Rahman, ya. Nah, jadi khauf dan khasyah itu adalah takutnya seorang hamba terhadap azab Allah karena dia meninggalkan perintah atau karena dia melanggar apa yang dilarang. Karena itulah dikatakan bahwa khauf atau rasa takut adalah sautullah. Sautullah itu cameti Allah. Pecut. Pernah lihat sais yang sedang menunggangi kuda, agar si kuda itu nurut, diapain? Dipecut. Nah, itu pecut. Sautullah. Khauf adalah atau rasa takut adalah cameti Allah, pecut Allah yang Allah gunakan untuk memecut orang-orang yang menjauh dari pintu maafnya, menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan
khauf jelas berefek baik kalau persepsi orang itu tentang khauf benar, tapi berefek buruk bila memiliki persepsi yang salah tentang Allah. Makanya khauf ini ada yang mahmud, ada yang mazmum. Mahmud di sini bukan mahmuda. Mahmud di sini apa? Yang terpuji. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu. Khauf, nah karena malu. Ada khauf atau malu deh. Ada khauf atau rasa takut yang terpuji, ada rasa takut yang tercela. Adapun al-khauful mahmud huwa ma hajazaka an maharimillah. Takut yang terpuji adalah takut yang bisa menghalangi engkau dari apa-apa yang Allah haramkan. Mau berbuat dosa, takut azabnya. Mau berbuat maksiat, takut akan siksanya. Mau melanggar apa yang Allah larang, takut terhadap sanksinya. Mau meninggalkan perintah, takut nanti Allah Azza wa Jalla murka kepada dia. Akhirnya nggak jadi berdosa, nggak jadi bermaksiat, nggak jadi melanggar larangan Allah, nggak jadi meninggalkan perintah Allah. Itu takut yang mahmud tadi, yang terpuji. Adapun al-khauful madhmum, takut yang tercela, huwa ma adda bil amdi ilal ya'si wal qunut min rahmatillah. Takut yang mengakibatkan si hamba putus asa, apatis, pesimis terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Saya mah dosanya terlalu banyak, kayaknya nggak akan diampuni oleh Allah. Akhirnya putus asa, tidak akan dapat rahmat dan ampunan Allah. Terus saja nangis ya, terus saja umpamanya dia ini sedih. Akhirnya dia tidak produktif lagi, tidak punya semangat hidup lagi, atau nekat, saya mah kepalang basahnya, kagok borontok belang enggeus. Jadi kagok sudah terlalu banyak dosa, kayaknya nggak akan diampuni oleh Allah. Sudahlah, merdeka sajalah. Akhirnya tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Sudah kadung basah, kadung jadi makhluk terlaknat, sudah jadi iblis saja sekalian. Akhirnya sudah, karena dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khauf yang apa namanya? Yang tercela. Tidak boleh rasa takut kita kepada Allah itu menyebabkan kita pesimis terhadap rahmat Allah. Allah berfirman, ya, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada orang-orang hamba-hambaku yang telah melewati batas, telah banyak melakukan dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, asal bertaubat. Sebesar apapun dosanya, andai dosa ini berwujud, saking banyaknya niscaya langit dan bumi ini penuh dengan dosa kita. Segede itu dosa kita, asal kita taubat dengan sebenar-benar taubat, Allah akan hapus dosa-dosanya. Dan Allah akan ganti dengan pahala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, jadi jangan khawatir dengan dosa segede apapun yang kita lakukan kepada Allah, asal taubat.
dengan sebenar-benarnya taubat yang disebut taubatan nasuha, yang memenuhi minimal 3, maksimalnya 7. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempatnya, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak orang itu. Kalau nyolong barangnya, kembalikan barangnya. Kalau pernah nipu, kembalikan hasil tipuan dan minta maaf. Kalau pernah menghinanya, minta maaf, gentle. Pernah memfitnahnya dan dia tahu kita fitnah, cabut fitnahan, cabut gibahan kita, minta maaf. Ketika gibahnya terang-terangan kesatria, pas sudah sadar mau minta maaf, pengecut ya. Takut dimarahi, takut dimusuhi, takut digampar dan seterusnya. Kalau benar-benar taubat, resiko apapun harus siap dia ya. Itu yang keempat. Kelima, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ketujuh, wajib ikhlas, bukan pura-pura, bukan kepentingan dunia. Sok, saya mau berhentilah dari judi. Asal disuplai sebulan 10 juta. Sebab hasil judi saya sebulan segitu. Kalau enggak ya tetap saya berjudi. Nah itu mah tobatnya bukan karena Allah, bukan ikhlas ya. Tapi karena kepentingan dunia. Itulah makna dari takut. Baik takut khauf, khasyah, rahbah ataupun al-wajl ya. Takut baik khauf ataupun khasyah banyak oleh Allah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga di dalam banyak hadis yang sahih dengan berbagai macam cara pengungkapan. Ada yang berupa perintah atau bukan perintah, tapi larangan untuk takut kepada selain Allah dan perintah untuk takut hanya kepada Allah. Seperti dalam surah Ali Imran 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum iyyahu in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Orang-orang kafir. Karena orang-orang munafik di Madinah ketika mau perang, ya, menebar isu provokasi, innan nasa qad jama'u lakum. Tuh orang-orang musuh-musuh kamu telah berkumpul untuk menyerang kamu, untuk menyergap kamu. Tapi provokasi itu bukan menimbulkan takut, malah menambah iman. Allah menyatakan fala takhafun, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Juga dalam surah Al-Baqarah 40 Allah berfirman, wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian hendaknya merasa takut. Itu dengan rahab, yang tadi dengan khauf. Sekarang dengan khasyah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 150, kata Allah, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kalian khasyah kepada mereka, tapi khasyahlah kepadaku. Dalam Al-Maidah 44, fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Ini bernada perintah. Itu pertama, berarti wajib. Takut kepada Allah itu wajib.
Takut kepada sesama manusia itu haram karena dilarang oleh Allah, dan larangan itu menunjukkan haram, perintah menunjukkan wajib. Kedua, dengan nada memuji atau menyanjung orang-orang yang takut hanya kepada Allah. Pertama, Allah jelaskan ini dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu min afihil qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah, beribadahlah kamu di rumah-rumah yang telah Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut nama Allah di rumah itu. Rumah yang dimaksud di sini masjid. Silakan kalian beribadah di masjid tersebut. Di masjid itu Allah izinkan nama Dia disebut, nama Dia ditinggikan. Bertasbihlah kepada Allah di dalamnya setiap pagi dan petang. Siapa yang bertasbih di sana setiap pagi dan petang? Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis ataupun jual beli dari zikir kepada Allah, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat. Mereka takut terhadap suatu hari. Di hari itu hati-hati dan penglihatan menjadi terbalik. Sebenarnya takutnya bukan kepada harinya, bukan kepada waktunya, tapi apa yang Allah akan timpakan kepada manusia di hari itu dan di waktu itu. Jadi hakikatnya takut terhadap hari tersebut, takutnya kepada Allah yang akan Allah timpakan sebuah penderitaan di hari tersebut. Takutlah kepada hari tersebut. Hari tersebut adalah hari kiamat. Ketika hati terbalik, ketika mata juga terbalik. Saking apa ya? Saking takutnya. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi di hari itu. Takut terhadap hari itu hakikatnya takut kepada penderitaan yang Allah timpakan di hari tersebut. Ya. Untuk apa Allah mengkondisikan makhluk seperti itu? Agar Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Allah ingin memberikan balasan kepada amal baik dengan balasan yang lebih baik. Allah akan menambah kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hisab. Ini pujian Allah kepada siapa? Kepada orang yang takut kepada hari kiamat, takut kepada Allah di hari kiamat. Karena takutnya itu mereka di masjid pagi dan petang, ibadah, tasbih kepada Allah, salat, ya, zakat, berzikir. Nah, Allah akan balas mereka dunia akhirat. Di akhirat Allah akan menyelamatkan dia dari penderitaan. Di dunia Allah beri rizki mereka dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Dalam surah As-Sajdah 16 Allah juga berfirman tentang seorang mukmin calon pisurgaun. Salah satu sifat atau amalan yang istimewa yang dilakukan oleh orang itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Rusuk-rusuk mereka renggang jauh dari tempat tidur. Artinya tahajud, bukan tidur di sofa. Mereka bangun untuk tahajud.
yad'una rabbahum, mereka menyeru kepada Rabb mereka khaufa wa tama'a, disertai dengan rasa takut dan berharap. Takutnya kepada azab Allah ada, harapannya kepada seluruh yang Allah janjikan juga ada, ya. Itu pujian kepada orang yang takut kepada Allah. Selain itu Allah juga memuji orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang akan mampu mengambil pelajaran dan manfaat dari setiap kejadian, setiap ayat yang Allah berikan kepada mereka. Ayat syariah atau ayat kauniyah. Ayat kauniyah berupa peristiwa kejadian baik yang baik ataupun yang buruk. Mereka bisa mengambil ibrah. Termasuk diberikan penjelasan ayat Al-Quran, mereka akan mampu menangkap pesan yang benar dari ayat Al-Quran. Karena apa? Efek dari rasa takut mereka kepada Allah. Makanya bagi para tulabul ilm, agar Allah memudahkan kita di dalam menyerap pelajaran, terutama pelajaran tentang ulum syariah ini, pupuk tuh rasa takut. Jauhi semua dosa dan maksiat karena takutnya kita kepada Allah. Itu yang Allah mudahkan bagi orang itu untuk menyerap pelajaran, memahami pelajaran yang diberikan karena ada khauf. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surah Ar-Ra'd 19 sampai 21, innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Tuh. Ulul albab yang mampu mengambil pelajaran itu, pertama orang-orang yang menunaikan janji-janji mereka kepada Allah dan mereka tidak pernah melanggar perjanjian itu. Kedua, orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, silaturahmi. Terus wa yakhshawna rabbahum, mereka pun takut kepada Allah Rabb mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka pun takut kepada hisab yang buruk. Ketika mengungkapkan takut kepada Allah, diungkapkan dengan yakhshawna rabbahum, dengan khasyah, berarti takutnya disertai dengan ilmu, dengan ma'rifah tentang Allah. Tapi ketika su'ul hisab diungkapkan dengan yakhafuna. Karena apa? Karena nggak tahu bentuk buruknya hisab itu kayak gimana. Tapi yang jelas menderitalah. Dan apakah mereka akan mengalami hisab yang buruk itu atau tidak juga nggak tahu, nggak pasti. Mungkin saja iya, mungkin saja hisabnya mudah ya. Makanya ya khafun, khawatir. Tapi kepada Allah yang pasti diketahui takut, benar-benar khasyah berdasarkan ilmu. Ya, itu yang poin yang ketiga. Jadi yang pertama, Allah tentang khauf dan khasyah ini mengungkapkan dengan ada perintah untuk khauf dan khasyah. Yang kedua, memuji dan menyanjung. Ketiga, orang yang khauf dan khasyah kepada itu akan mampu mengambil pelajaran dari semua peristiwa, kejadian, dan dari semua penjelasan yang diberikan. Keempat, orang yang khauf dan khasyah itu akan diberikan pertolongan dan dikuatkan, dikokohkan kedudukannya di dunia ini juga, sebelum nanti di akhirat di hadapan musuh-musuh Islam. Pupuk rasa takut, Allah akan jayakan kita. Pupuk rasa takut, Allah akan kokohkan kedudukan kita di dunia ini dalam pandangan musuh-musuh kita. Allah berfirman
Dalam banyak ayat di antara surah Ibrahim 13 dan 14 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udanna fi millatina fa-auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Nih resep. Jangan takut, jangan cemas, tong ringrang, tong hariwang. Tong keeng tapi kudu teuneng jeung ludeng. Itu enggak ada terjemahan. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berfirman, berkatalah orang-orang kafir kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Orang kafir itu gerah mendengar dakwah, itu gerah. Karena dakwahnya itu nonjok bingit kepada ulu hati merekanya. Tapi bukannya sadar, bukannya berubah, malah ngancem. Dua ancamannya tuh. Apa ancaman? Lanukhrijannakum min ardina. Kami usir kalian dari negeri kami. Dipersekusi. Kedua, aula ta'udanna fi millatina, atau kalau enggak kalian kembali ke agama kami, dukung kami atau jadi musuh kami. Kan gitu tuh. Orang-orang kafir ketika kekafirannya, kezalimannya, kejahatannya mau diluruskan oleh pihak manapun, dan para rasul dan pelanjut para rasul, para ulama, para duat, para ustadz, para mubalik, itu selalu begitu. Mencoba meluruskan setiap yang bengkok, merevisi setiap yang rusak. Tapi si bengkok dan si rusak bukannya sadar, malah ngancem. Kami usir, kami persekusi, atau kalian kembali mendukung kami. Kan gitu. Dan ancaman ini membuat takut tidak? Ya. Tapi Allah meneguhkan para rasul tersebut dengan mengatakan, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka kami wahyukan, Allah mewahyukan kepada para rasul itu, lanuhlikanna adh-dhalimin. Kami pasti akan menghancurkan orang-orang zalim itu. Allah Azza wa Jalla menekankan kepastian akan hancurnya orang-orang zalim itu dengan dua kali penekanan. Pertama, maka ada lam taukid, lanuhlikanna. Kedua, ada nun taukid tsaqilah di akhirnya. Ada dua huruf taukid. Tadinya nuhliku, masuklah lanuhliku, masuk nun lanuhlikanna adh-dhalimin. Kami pasti akan hancurkan orang-orang zalim itu. Terus apa yang terjadi? Walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Setelah itu kami pasti memantapkan kedudukan kalian di muka bumi setelah kehancuran mereka. Orang-orang zalimnya hancur, terus bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi, itu bagi orang yang takut kepada maqamku dan takut kepada ancamanku. Orang yang takut kepada Allah. Allah janjikan tuh kekuasaan, dikokohkannya kedudukan dan posisi mereka, dihancurkannya orang-orang zalim yang menjadi musuh mereka. Ya. Nah, inilah yang keberapa itu teh? Keempat. Kelima, Allah akan memberikan hidayah dan rahmat kepada orang yang khauf, kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf 154, hudaw wa rahmatul lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Kata Allah, kami janjikan petunjuk
dan rahmat kepada orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, Allah juga janjikan 2 modal pokok untuk bahagia di akhirat. 2 modal pokok dan tidak ada modal ketiga untuk bisa bahagia di akhirat. Pertama, maghfirah atau ampunan, karena ampunan ini menghapus dosa-dosa. Sebanyak apa yang dosa yang dihapus? Sebanyak yang sesuai dengan kadar maghfirah yang Allah berikan. Kedua, pahala. Jadi orang yang dosanya sedikit bahkan habis di akhirat, terus pahalanya besar, banyak, berat. Oh, itu bahagia itu. Fa amma man khafa fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikan, maksudnya pahalanya lebih berat. Dosanya ada, tapi dosanya lebih ringan, lebih kecil. Pahalanya lebih berat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang membuat dia ridha. Tidak akan ke neraka dulu tuh. Asal pahalanya besar. Dosanya kurangi sebanyak mungkin. Kalau bisa hapus semua. Mengurangi dosa itu dengan ampunan, dengan maghfirah, dan menambah pahala itu dengan berbagai macam perkara yang bisa memperberat pahala kita. Salah satu perkara yang membuat dosa terhapus, pahala bertambah adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya pertama, azab Allah itu tidak langsung di dunia. Kedua, Allahnya tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera. Allahnya gaib bagi kita. Gaib itu ada apa tidak? Ada. Tapi tidak ada di mana? Di hadapan kita. Tidak terjangkau oleh panca indera kita. Ustaz Yazid, hafizahullah, gaib bagi kita sekarang ya. Ada enggak? Ada. Di mana? Nggak tahu di mana. Tapi nggak ada di sini, nggak terlihat, nggak kedengaran, tidak terjangkau gitu ya. Kalau terjangkau ada mah kita peluk. Kalau umpama terdengar mah kita dengar anunya, tausiahnya. Kalau nggak salah sekarang sedang ke Ciamis. Kalau ada waktu ke sana. Nggak tahu jam berapa. Jadi gaib. Gaib itu ada apa tidak? Ada, tapi tidak ada di hadapan kita. Allah gaib. Nggak ada di hadapan kita, tapi ada di suatu tempat. Di mana? Di atas arsy. Tidak menempati arsy, tidak bertumpu pada arsy, tidak membutuhkan arsy. Apapun yang terjadi pada arsy nggak ngaruh kepada Allah Azza wa Jalla ya. Nah, walaupun gaib tapi takut karena kenal Allah. Walaupun di atas arsy tapi Allah Maha tahu segalanya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu dia istiwa di atas arsy. Tapi Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Yang turun dari langit apa? Ya, para malaikat, hujan dan seterusnya. Yang naik ke langit apa? Juga malaikat dan
amal-amal soleh yang dibawa ke langit, ya. Allah tahu wa huwa ma'ahum aina makan. Allah menyertai seluruh makhluk di mana saya berada, mananya Allah memantau. Nah, itu tahu, makanya takut. Orang yang takut seperti itu Allah berikan ampunan yang besar, pahala yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, padahal Allah itu gaib bagi mereka. Mereka tidak melihat Allah di dunia. Mereka akan melihat Allah nggak di akhirat? Iya. Di mana? Di surga. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka padahal gaib, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Terus, selain ampunan dan pahala yang besar, mereka juga diberikan surga. 2 lagi surganya tuh, bukan 1. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut terhadap maqam dari Allah, maka jannatan. Bagi mereka akan peroleh 2 surga. Maqam Allah itu artinya maqam di sini isim makan atau isim zaman dari qoma. Qoma itu apa artinya? Berdiri. Maqam bisa saat berdiri, bisa tempat berdiri. Siapa yang takut kepada saat ketika dia berdiri kelak di hadapan Allah? Takut. Jannatan bagi orang itu akan memperoleh 2 surga. Surga ma'wa. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada maqam Allah? Makna maqam Allah saat ketika mereka berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'walah tempat dia kembali. Itu surah apa? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Surga balasan bagi mereka adalah surga Aden yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka abadi selama-lamanya di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Orang yang takut kepada Allah diberi surga Aden, ya. Karena itulah maka orang-orang seperti itu akan berbahagia, dipastikan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan orang itu adalah orang yang sangat mudah diberi nasihat oleh Al-Quran karena rasa takutnya. Daya sentuh Al-Quran kepada orang yang takut itu luar biasa, pekanya. Sedikit ayat dibacakan, disampaikan atau mereka baca sendiri, waduh langsung hatinya itu nyerep, ya. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW untuk memberikan peringatan itu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Ini isyarat agar materinya sudahan. Masuk ke sesi tanya jawab. Boleh lah. Allah berfirman,
wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Berikan peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut bahwa mereka nanti akan dikumpulkan kepada Allah. Ketika dikumpulkan mereka takut. Nah yang kayak gitu berikan peringatan dengan Al-Quran. Pasti nyerep tuh, pasti diterima. Tidak ada bagi mereka selain Allah di saat itu pelindung atau pemberi syafaat agar mereka ini bertakwa. Itu Al-Quran surah Al-An'am ayat 51. Juga dalam surah Qaf ayat 45, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Itu akan mudah masuk, ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lau khawaftana fanazalat fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Al-wa'id al-azab wal wa'ad was thawab. Wahai Rasulullah, tolong takut-takuti kami. Berikan nasihat yang membuat kami takut. Maka turun ayat ini, ayat terakhir dari surah Qaf, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut kepada ancamanku. Maksud ancamanku di sana azabku. Makanya salah satu di antara doa yang sering dikemukakan oleh para ulama zaman baheula seperti Qatadah suka berdoa, Allahumma ij'alna mimman yakhafuna wa'idak wa yarjuna wa'dak. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu takut terhadap ancaman-Mu dan berharap terhadap janji-Mu. Bagus, doa ini kita hafal. Lalu kita baca dalam sujud kita, dalam sholat baik fardu ataupun sunnah, ya. Doanya Allahumma ij'alna mimma yakhafuna wa'idaka wa yarjuna wa'daka. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu takut terhadap ancaman-Mu dan orang-orang yang selalu berharap terhadap janji-Mu, ya. Itulah di antara beberapa faidah dari khauf kepada Allah. Faidah-faidahnya pertama, orang yang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan mudah mengambil pelajaran. Kedua, orang itu akan ditolong dan dikuatkan, dikokohkan kedudukannya di muka bumi. Ketiga, orang itu akan peroleh hidayah dan rahmat dari Allah. Keempat, orang itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Kelima, orang-orang itu adalah orang-orang yang mudah menerima nasihat, menerima pelajaran, mudah menyerap ayat yang disampaikan kepada mereka, ya. Inilah di antara beberapa faidah dari al-khauf dan al-khasyah. Ya, sudah 1 jam lebih waktu yang kita habiskan. Cukup sampai di sini dan masih ada waktu beberapa detik untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama,
Ustadz mohon nasihat. Bagaimana untuk memulai lagi jika seorang muslimah istiqamah puasa sunnah Daud mulai hari Senin, Rabu, Jumat, lalu hari Minggu. Lalu hari Minggu ada undangan. Apa ia tetap puasa atau boleh batalkan dengan niat undangan? Lalu mulai lagi hari Senin puasa sunnah. Boleh. Apakah lebih utama dibatalkan atau tidak? Tergantung efeknya. Kalau mau makan mau tidak di undangan itu tidak menimbulkan madarat apa-apa, lebih baik teruskan saumnya. Tapi kalau ada madarat, umpamanya yang mengundang kita amat menginginkan kita makan. Kalau kita nggak makan kecewa, madarat, maka batalkan saumnya dan pahalanya insya Allah tetap dapat ya. Jadi tergantung efek yang ditimbulkan. Kalau membatalkan boleh dimulai besok harinya lagi atau lusanya lagi, terserah dia. Wallahu a'lam. Ustadz, saya mau bertanya, jika kita susah jika kita sudah siap untuk menikah, tapi calon pasangan kita adalah orang yang pernah gagal dalam berumah tangga. Oh, maksudnya duda atau janda gitu ya. Namun tiba-tiba mantan pasangannya minta rujuk. Sedangkan mereka berpisah hampir 5 tahun. Di sisi lain ada rasa cemas dan khawatir jika mantan pasangannya nekat. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan, dan mohon doanya Ustadz agar kami dapat bersatu dalam ikatan yang Allah ridhoi, yaitu pernikahan. Ini ikhwan apa akhwat ya? Akhwat? Tahu nih, pada tahu. Tulisannya bisa ikhwan, bisa akhwat. Iya, istikharahlah. Terus minta komitmen dari calon. Tanya, nanti kalau pasanganmu datang merujuk gimana? Kalau dia menyatakan, ya saya pertimbangkan lah. Terus dia siap jadi yang tua, ya silakan terus. Kalau umpamanya tidak siap, ya silakan memundur lagi juga. Pokoknya kalau nanti mantan datang terus dipikir lagi dan ternyata jadi rujuk lagi, berarti mantannya jadi yang muda ya. Si akhwat yang bertanya ini jadi yang tua. Dan dia siap untuk itu, teruskan saja. Tapi kalau tidak siap untuk itu, ya sudah mundur saja. Cari yang latar belakangnya bersih dalam tanda petik. Artinya belum pernah berumah tangga, yang bujangan. Ya, ada nggak janda dapat bujangan? Banyak, insya Allah banyak. Tinggal begitu saja. Nama Tiara Reski dari Cikarang. Apa saja yang Allah tunjukkan kepada hamba yang tidak taat kepada Allah? Apa saja yang Allah tunjukkan? Ya, Allah akan menghitung ketidaktaatannya sebagai dosa. Dicatat tuh. Tidak taat itu mungkin meninggalkan perintah, mungkin melanggar larangan. Dosa enggak? Dosa. Segede apa? Tergantung jenis dosa yang dilakukannya. Kalau umpamanya berupa meninggalkan sholat, meninggalkan saum, pokoknya meninggalkan kewajiban masuk dalam rukun Islam, gede, bingit gitu ya dosanya juga.
Azabnya dahsyat dunia akhirat, ya. Tapi kalau rukun Islam terpelihara, kemudian dia melanggar larangan, dia berdusta, dia bergibah, dosanya juga gede, tapi tidak segede yang tadi. Nanti akan diazab mungkin di dunia, atau di dunia tidak, terus senang-senang di akhirat lebih dahsyat, atau dunia akhirat. Maka wajib tobat kepada orang seperti itu. Wajarkah ketakutan seseorang yang bekerja dengan giat akan nasib keluarganya? Ya, mungkin khawatir ya. Khawatir nanti keluarganya tidak terbiayai, anak-anaknya sekolahnya tidak terbiayai, makanya dia giat belajar. Boleh saja selama apa yang dia kerjakan itu halal dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Kalau sampai melalaikan kewajiban kepada Allah seperti tidak ada waktu untuk ngaji sama sekali, tidak ada waktu untuk mengajari anak-anaknya tentang agama, maka itu tidak boleh. Berarti dia lebih mengkhawatirkan aspek duniawi dari keluarganya. Khawatir nggak makan, khawatir nggak mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya, tapi akhiratnya tidak dia khawatirkan. Ini keliru. Yang lebih dikhawatirkan akhirat, karena dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Bagaimana hukum beberapa wanita pergi umroh tanpa disertai mahram? Ibu dengan anak perempuannya dengan rombongan ibu-ibu pengajian, dan bagaimana cara menasihatinya? Tidak boleh. La yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidaklah halal. Kalau tidak halal apa artinya? Haram. Seorang wanita safar tanpa mahram, termasuk safarnya untuk ibadah haji atau umroh. Dia berdosa selama safarnya. Walaupun hajinya, umrohnya sah, tapi dia berdosa, dia bermaksiat selama dalam safarnya, ya. Bagaimana cara menasihatinya? Ya cari mahram dulu. Kalau dia belum nikah, nikah dulu. Kalau umpamanya ada di antara kakaknya, adiknya, paman yang menjadi mahram menyertai, bagus, ya. Tidak harus menikah dulu. Salah satu syarat tobat yaitu harus mengembalikan hak. Bagaimana kalau tidak atau belum berkemampuan untuk mengembalikan? Apakah tobatnya tidak diterima? Bilang ke orang itu, dulu saya pernah menipu uang Anda 1 miliar. Saya belum punya, cuma punya 10.000. Mohon dimaafkan. Saya akan cicil sebulan 10.000. Dia mau terima mau tidak, itulah kewajiban dia. Adapun orang itu mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bilang, ya, minimal ada pengakuan bahwa dia dan kesungguhan bahwa dia akan mengembalikan. Kalau ternyata tidak mampu sampai akhir hayat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dulu ketika mengambil uang 1 miliar itu dia sedang kaya raya, terus amruk jadi miskin. Sekarang tobat, mau mengembalikan nggak mampu, ya bilang. Jika kita melakukan satu dosa besar kemudian bertobat dan meninggalkan dosa tersebut selamanya, apakah di hari kiamat kelak catatan dosa tersebut dihapus atau tetap diperlihatkan? Dihapus. Allah menyatakan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kalian. Asa, huruf asa, kata Ibnu Abbas, maknanya pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan masukkan kalian ke dalam surga. Kalau masih ada dosa tercatat, nggak mungkin langsung masuk surga. Jadi ini
sedekah ke orang fakir, ke orang miskin. Ana pernah ditanya oleh imam masjid di tempat ana tinggal, di mana Allah? Ana menjawabnya dengan akidah salaf bahwa Allah istiwa di atas arsy. Dia menolaknya dengan hujah-hujahnya berdasarkan akal seiman dia. Dia juga berdakwah ke majelis-majelis binaannya. Allah itu berada di mana saja dan menolak Allah tersebut. Bolehkah saya bermakmum sholat jamaah dengan dia? Ya, itu karena kejahilan, karena takwil. Penolakan dia terhadap istiwanya di atas Allah di atas arsy karena takwil. Itu yang dilakukan oleh Mu'tazilah, itu yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Para ulama tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Mereka tetap muslim yang termasuk dalam hadis taftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umatku terpecah belah menjadi 73 firqah. Masih umatku. Umat Islam tidak keluar dari Islam. Ya. Kalau dia tidak keluar dari Islam, berarti dia masih muslim. Kalau dia sholat, selama sholatnya memenuhi rukun dan syarat sahnya sholat, sholatnya sah untuk dirinya. Dan siapa orang yang sholatnya sah untuk dirinya, sah juga keimaman dia. Sah juga kita bermakmum di belakang dia. Apa saya harus mufaraqah? Jangan. Atau mengulang sholat saya? Jangan. Tetaplah bermakmum di belakang. Kata teman anak, tinggalkan kalau benar-benar tahu akidahnya tidak sesuai sunnah. Tidak semua yang tidak sesuai sunnah itu berakibat kafir, enggak. Ya, hanya disebut bid'ah mufassiqah wa laisal mukaffirah. Hanya membuat dia fasik, tapi masih tetap muslim, tidak mukaffirah. Maka tidak boleh mufaraqah, tidak boleh mengulang apa lagi. Saya nggak mau sholat berjamaah di masjid imamnya kayak gitu. Ingkar kepada istiwanya Allah di atas arsy. Akhirnya dia sholat di rumah, maka salah, dosa dia karena tidak menunaikan kewajiban sholat berjamaah. Kebidahan imam tidak menjadi uzur, tidak menjadi alasan untuk tidak berjamaah bersama imam itu. Nanti dosa dia, tanggungan dia, ya. Kita dapat pahala dari ketaatan sebagai makmum selama sholat. Ustaz, saya pernah melakukan dosa riba. Mungkin semua kita pernah, ya, termasuk saya. Karena belum tahu saat itu. Bahkan dalam keadaan saya sudah ngaji. Alhamdulillah sekarang hutang itu sudah lunas. Setiap kali saya membaca ayat di surah Al-Baqarah tentang riba, saya merasa seperti orang munafik. Saya berusaha untuk bertobat. Apakah saya akan diazab dan termasuk orang yang akan dimasukkan ke sungai darah? Perasaan ini selalu muncul dalam hati saya. Mohon pencerahan. Kalau sudah tobat tadi terhapus. Azab yang dicanangkan untuk orang itu juga di-cancel. Catatannya dihapus. Tidak akan ada lagi hisab atas hal itu. Kalau sudah tobat malah diberi apa? Pahala atas tobatnya. Ya. Jangan khawatir selama kita benar-benar tobat. Bagaimana menurut Ustadz dengan pendapat salah satu Ustadz yang berpendapat ambil ilmu dari mana saja dan dari siapa saja, dan yang salah jangan diambil dan ambil yang baik-baiknya saja. Nah, itulah yang disebut dengan sikap muwazanah yang berbahaya. Bahwa kita ambil yang baik dan buang yang salahnya, betul. Tapi yang jadi masalah, sebagai orang awam, sebagai orang yang kurang ilmu, kita nggak tahu yang diomongkan oleh ustadz itu benar apa salah. Dia mengutip ayat.
dia menyampaikan hadis, dia memberikan penjelasan mengutip para ulama. Ayat yang disampaikannya benar apa salah? Pasti benar ayatnya. Hadisnya selama sahih pasti benar. Terus apa yang salah? Mungkin interpretasi dia, penafsiran dia tentang ayat dan hadis itu. Dia menyatakan nih Allah berfirman, menurut saya ayat ini maknanya begini, begini, begini. Menurut dia. Padahal dia bukan ahli tafsir. Nah, penafsiran menurut dia ini yang berbahaya. Kita sebagai orang awam nggak tahu benar salahnya. Akhirnya karena ngomongnya pakai dalil dianggap benar padahal salah, padahal keliru. Termasuk orang yang menolak istiwanya Allah di atas arsy, pakai dalil apa tidak? Pakai dalil. Orang-orang yang menyatakan Allah di mana-mana. Ini Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Allah bersama seluruh makhluk di mana saja makhluk itu berada. Ya, ini ayat yang menjelaskan Allah ada di mana-mana. Ayatnya benar apa salah? Ayatnya benar. Apa yang salah? Penafsiran dia. Orang awam mendengar, oh benar tuh ada ayatnya. Akhirnya dia meyakini Allah di mana-mana. Akhirnya bertubrukan dengan Allah istiwa di atas arsy. Ya, aspek bertubrukan tidak dijelaskan oleh Ustadz tadi. Akhirnya karena kebodohan, karena keawaman, karena kekurangtahuan, dia meyakini sebuah penjelasan yang sebenarnya batil. Dia yakini kebenarannya tanpa dia sadari. Akhirnya tanpa sadar, tanpa terasa, dia terjerumus ke dalam kekeliruan tapi merasa benar di atas kesalahannya. Itu berbahaya. Itu apa? Akibat dari kaidah tadi, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ilmu diambil dari mana saja, walaupun dari setan. Kalau itu benar ambil. Ada hadisnya? Ada hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an yang disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Ada yang nyuri setiap malam sampai 3 kali ditangkap, ya. Sampai 3 kali nggak akan dilepas tuh. Dia merengek-rengek, kalau kamu lepas saya kasih ilmu kamu. Nah, dilepas. Apa ilmunya? Kalau kamu pergi ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, maka setan tidak akan mendekati kamu sampai subuh. Besoknya lapor lagi kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia itu pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tahu nggak Abu Hurairah siapa dia? Enggak, dialah setan. Tuh, setan juga mengajarkan kebaikan. Jadi walaupun dari setan, kalau itu benar, ambil. Nih hadisnya kan gitu ya. Hadis ini benar apa salah? Benar, hadis itu sahih, riwayat Imam Bukhari. Apa salahnya? Salahnya dia beristimbat, beristidlal, mengambil dalil dari hadis ini. Boleh ngaji kemana saja walaupun ke orang kafir. Asal dia berkata benar, ambil, yang salahnya tolak. Tanpa disandari dia nggak tahu mana yang benarnya, mana yang salahnya. Tidak hanya urusan akhirat, urusan dunia. Coba antum mau beli durian, tapi antum bodoh tentang durian. Pokoknya mah yang wangi, yang manis ya. Ditepuk katanya ditepuk-tepuk ya. Oh bunyinya begitu, diambean. Menurut saya yang manis, yang enak ini dibeli. Sampai di rumah dibuka, ada banyak kemungkinan busuk, belatung loncat, atau masih mentah, masih keras. Karena apa? Karena dia berprinsip ambil yang baik, buang yang buruk menurut kacamata dia yang bukan ahli. Bukan begitu cara memberi durian. Salah. Kita mah bodoh. Yang pintar siapa? Tukangnya. Kita bilang, hei mang, pilihkan yang terbagus. Ya, nanti saya coba. Kalau manis saya beli. Kalau enggak jadi pilih yang lain.
diistilahkan bicara manis. Jangan kita yang milih. Kita mau bodoh. Nah, si Mang akan berusaha tepok-tepok, diambuan, timbang-timbang gitu ya, dikoclak-koclak dan seterusnya. Nah, setelah itu dikeret, ya saya dicoba manis, silakan beli, gitu ya caranya ya, jangan tertipu lagi. Nah seperti itu. Kita umpamanya mangga ya. Pokoknya yang kelihatan kuning gitu ya, itu yang pasti bagus. Banyak kan buah yang kuning-kuning semua. Ternyata setelah dibeli ya jarot, ya juga asem. Karena kita salah dalam menentukan kriteria manisnya sebuah mangga. Disangkanya yang kuning pasti manis, ternyata tidak. Karena kita bodoh. Itu dalam urusan dunia. Jangan menentukan standar kebenaran menurut kebodohan kita. Nah, itu berbahaya. Dalam urusan dunia saja itu berbahaya, apalagi dalam urusan akhirat ya. Makanya ngajilah kepada orang yang diyakini, dipercaya ilmunya, amanah ilmiahnya ya, kelurusan akidah dan manhajnya. Berkata Ibnu Sirin, al-ilmu huwad-din. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian ya. Tidak bisa sembarangan. Apabila rasa takut akan kehilangan sesuatu yang kita cintai membuat kita terus mengawasi apakah ini termasuk berlebih-lebihan. Tergantung, kalau sampai mengabaikan kewajiban yang lain, iya. Contohnya apa ya? Contohnya motor ya. Lagi ngaji begini takut hilang. Setiap 5 menit sekali keluar. Oh masih ada masuk lagi. Liek lagi. Kurang yakin keluar lagi. Ya itu lebay. Itu berlebih-lebihan ya. Ya, khawatir kehilangan sesuatu yang kita cintai, baik barang ataupun orang, itu lumrah, itu wajar, tapi sikapnya jangan berlebih-lebihan. Selama upaya kita maksimal dengan tidak mengabaikan aspek-aspek lain, itu dibolehkan saja ya. Kalau sudah maksimal ternyata masih hilang, itu takdir. Kita sudah ikhtiar, sudah tawakal. Bagaimana jika setelah sholat berjamaah ataupun sendiri sering merasa takut dan sedih, apakah sholat saya diterima atau tidak? Berapa persenkah yang akan diterima oleh Allah? Karena kesalahan dalam baca surat atau tidak khusyuk dalam sholat, apakah ini termasuk takut yang terpuji atau tercela? Tergantung. Tapi pada dasarnya itu bagus. Para sahabat dahulu begitu. Setelah ibadah mereka takut. Takut itu ditolak. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang yang sudah melakukan amal soleh yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Aisyah salah faham terhadap ayat ini. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang itu telah beramal, amal yang mereka lakukan tapi takut? Apakah amal maksiat, mencuri, mabuk kayak gitu? Oh bukan Aisyah. Laisal amru kama tadhunnin. Ayat itu bukan seperti yang kamu duga, tapi maknanya adalah orang itu sudah melakukan ibadah tapi mereka takut ibadahnya itu tidak diterima, ditolak oleh Allah. Itu bagus. Efeknya harus bagus. Apa? Mereka tingkatkan baik kualitas ataupun kuantitas dari ibadah. Takut tadi nggak ditolak, nanti ke depan sholat yang akan datang harus lebih baik, harus lebih berkualitas. Akhirnya apa? Semakin meningkatlah kualitas ibadah dia dari sebelum itu. Ya, kalau itu yang terjadi ya itu bagus. Jadi kalau kekhawatiran ibadah kita nggak diterima, memacu kita untuk meningkatkan ibadah dari kualitas ataupun kuantitas, ya itu bagus. Ini mas surat atau
Ustaz, ada seorang istri yang sudah 2 kali memergoki suaminya sedang berduaan dalam mobil dengan wanita yang bukan mahramnya. Setelah dikonfirmasi ternyata wanita ini statusnya sebagai istri orang. Dan ternyata mereka sudah sering berduaan dalam mobil selama berjam-jam sebanyak belasan kali di parkiran sebuah mall. Dan yang pasti hal itu terjadi saat suami dari wanita itu bekerja mencari nafkah. Pertanyaan 1. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kedua belah pihak ini agar mereka sadar atas dosanya. Mereka ada di sini enggak? Kalau enggak ada percuma saya ngomong. Mereka enggak dengar. Nasihat saya enggak sampai, ya. Jangan ini curhat, Ustaz 2 orang ini ada di sini nih, tolong nasihati gitu ya. 2. Suaminya ini pernah bertanya ke istrinya, "Apa kamu mau pisah?" Sebanyak 2 kali. Tapi istrinya enggak jawab. Dan si suami juga pernah bilang ke saudaranya bahwa dia sudah ambil keputusan untuk berpisah dengan istrinya. Apakah ini sudah masuk jatuh talak? Kalau belum dinyatakan, belum, hanya baru rencana. Tapi kalau sudah dikatakan saya talak kamu karena perbuatan kamu itu. Berdua-dua di mall selama berjam-jam, tadi belasan jam, belasan kali ya. Belasan kali. Apa nggak panas gitu? Apa dinyalain gitu? Terus ngapain? Jadi kalau tidak diucapkan talak, hanya baru rencana atau keinginan, belum jatuh talak ya. Mereka masih suami istri. Kalau ada di sini, ya kita nasihatkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan itu. Karena apa? Pertama, dosa besar. Mungkin mereka belum sampai kepada perzinahan. Karena di mall terlalu beresiko di dalam mobil ya. Ketahuan bisa diarak gitu. Tapi bisa menjurus ke arah sana ya. Tidak di mall nanti, tidak di parkiran. Karena mereka punya waktu luang berjam-jam, bisa kemana saja nanti ya. Jadi itu dosa besar, wajib dihentikan. Kedua, dosa besar itu bukan sekedar menyangkut pribadi si pelaku ini saja, 2 orang ini, tapi keluarganya, suaminya dan istrinya, pasangan masing-masing, anaknya, ibunya, mertuanya, semuanya nanti kena. Itu yang kedua ya. Yang ketiganya ini dikhawatirkan. Pernah enggak mendengar pembahasan tentang dahsyatnya balasan terhadap zina? Salah satunya adalah, walaupun tadi belum ya, baru berdua-dua di tempat parkir, tapi dikhawatirkan. Ya, jadi man mayazni yuzna dzurriyyatuhu. Siapa orang yang berzina nanti salah satu turunannya juga akan dizinahi. Waliyadzubillah. Bayangkan anak kita, cucu kita, buyut kita ke bawah nanti yang wanitanya terjerumus ke dalam hal itu. Gimana coba perasaan kita ya? Mengerikan. Tidak hanya di akhirat, di dunianya saja sudah kayak begitu tuh. Maka hindarkan. Seluruh pintu menuju arah sana hindarkan sejauh-jauhnya. Sebab efeknya bukan hanya ke pribadi si pelaku kita, si pelaku tidak hanya kepada kita, tapi kepada banyak pihak, keluarga, mertua, ya, komunitas kita. Apalagi umpamanya di kalangan ikhwan akhwat, waliyadzubillah, semoga tidak ada yang terjadi begitu. Lalu tersebar, itu disebut komunitas berjenggot bercadar tuh, ya. Topeng saja cadar, topeng saja jenggot dan gamis, dan kelakuannya di belakangnya becat. Akhirnya setiap orang bercadar dan berjenggot nanti dituduh tuh, itu mah kedok lah, kan gitu ya. Pura-pura suci di hadapan semua orang, di belakangnya ternyata becat. Nah nanti terkena semua komunitasnya ya. Tolong diperhatikan, jangan sampai kena peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelangga. Dan kita jangan sampai jadi nilanya.
Kita jadi susunya, orang lain jadi nilainya, kita bisa sabar. Memang dakwah ini perlu ujian, penuh dengan ujian. Dan kita sudah teruji berpuluh-puluh kali dengan ujian dan tetap tegar di atas dakwah ini. Tapi ketika kita yang jadi nilainya itu, nila bukan ikan. Nila ini maksudnya apa? Racun. Ya, getah yang beracun. Nah, jangan sampai kita yang jadi itunya, ya. Semoga Allah memberi hidayah dan menjaga kita semua dari hal tersebut. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.